Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum pemaparan materi yang akan dilakukan oleh kelompok kami, saya mewakili kelompok saya akan membacakan nama anggota. Yang pertama ada Aurel Dwi Anissa Putri dengan NIM D112002033379. Yang kedua ada Arnila Cantika dengan NIM D112021033358. Yang ketiga ada Saukila Nafila Ramadhani dengan NIM D112021033354. Yang keempat ada Anggit Haryo Caroko dengan NIM B1120067663. Yang kelima ada Siti Nur Aziza dengan NIM D112021033382. Yang terakhir ada Asia Rahmatina Sumarnis dengan NIM D112021033373. Selanjutnya, pada bagian pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara, dari negara, ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin telah mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Dalam rancangan undang-undang itu tercantum pula 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPU PKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari yang ke-1, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima keutuhan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan. Yang pertama, hubungan dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal UUD 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam.
universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5, sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Maka sila ini adalah A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Saling menghormati bangsaan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. C. Tidak melaksanakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan baru bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah mengenai persamaan derajat, kesamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan pangan dan sandang untuk mencapai kemakmuran. Makna sila ini adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, menolong sesama. Keempat, menghargai orang lain. Batang Tubuh UUD 1945. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Isi Batang Tubuh UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari pertama 16 bab, kedua 37 pasal yang terdiri dari 5 bagian, yaitu bentuk dan kedaulatan negara pasal 1, lembaga tertinggi negara pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pasal 4-15, 16, 18, 19-22, unsur-unsur kesejahteraan negara pasal 23, 29, 31 sampai 37 dan unsur-unsur pemerintah negara pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan. Yang keempat, 2 ayat aturan tambahan. Sifat Batang Tubuh UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu pertama, fleksibel, elastis, dan soepel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, rigid atau tidak kaku. Artinya, isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, luwes atau gemulai. Artinya,
dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Yang pertama, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, antara lain mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai HAM, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Selanjutnya yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, antara lain mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar. Selanjutnya yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik, antara lain memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ikaan, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kesamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI, serta memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.